Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, rekan pemuda dan remaja yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah masih ada waktu di dalam sehari kita untuk duduk tenang sama-sama membaca Al-Quran dan merenungkan Al-Quran itu sendiri. Ini nikmat yang besar. Di samping hari-hari kita sudah kita habiskan di tempat pekerjaan kita masing-masing. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita ramaikan rumah-rumah kita dengan solawat, dengan doa. Semoga dengan perbanyak doa dan solawat itu bisa menjadi salah satu penangkal atau pengendali virus yang sedang melanda ini. Mari kita lanjutkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah, in kanat lakumud darul akhirah, jika ad-darul akhirah, kehidupan di akhirat itu, lakumu, hanya untuk kamu, jadi bisa dibalik seperti itu, lakumud darul akhirah, hanya untuk kamu kehidupan akhirat itu, indallah, di sisi Allah, khalisatan, jadi secara khusus, min dunin nas, dan bukan selain, bukan orang lain, bukan manusia lain. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Fatamannawul, maka inginilah al maut, kematian itu, in kuntum shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar. Ini terkait dengan klaim atau pengakuan orang Yahudi bahwa mereka tuh lebih berhak dan lebih layak menjadi penghuni akhirat, menjadi penghuni akhirat. Jadi kehidupan akhirat itu hanya untuk mereka. Jadi jika mereka itu adalah orang yang istimewa, di mana nanti kebaikan hidup di akhirat itu hanya untuk mereka, maka mereka ditantang oleh Allah. Coba fatamannawul mauta, inginilah kematian itu, in kuntum shadiqin, jika pengakuanmu tadi itu, klaim kamu itu termasuk benar, dan atau kamu termasuk orang-orang yang benar. Qaulah Muhammad bin Ishaq, ini kalau dibaca lengkap, Muhammadu bin Ishaq haddatsani Muhammadu bin Abi Muhammadin an Ikrimata au Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbas. Jadi Muhammad bin Ishaq berkata, mengabarkan kepada saya Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Yaqulullahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam,
Allah itu berfirman atau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ayat tadi itu, qul in kanat lakumud darul akhirah, dan seterusnya. Itu artinya ud'u bil mauti ala ayyil fariqaini akzaba. Jadi berdoalah kalian, serulah untuk segera dimatikan ala ayyil fariqaini, ya, yang ditujukan kepada al fariqain, dua kelompok yang bertentangan, akzaba, untuk mengetahui mana kelompok yang berdusta. Jadi surat ayat ini berisi Allah itu menyuruh Nabi Muhammad untuk mengajak dua kaum yang bertikai seperti itu, tapi waktu itu secara khusus kaum muslim dan orang Yahudi, ya, di Madinah tentunya, ya, yang mana di antara mereka itu yang berdusta. Fa'abau dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka, dalam hal ini pihak Yahudi itu menolak itu enggan dan takut dan sebagainya, ya. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin, ya. Ya. Maka walai, mereka tidak akan pernah yatamannauhu, ya, sekali-kali menginginkan itu, hu tadi kembali kepada kematian tadi, abadan selamanya, bima qaddamat aidihim, karena kesalahan, bima qaddamat, jadi ma-nya itu kembali kepada kesalahan mereka, kondisi mereka, qaddamat di masa yang lalu yang telah dilakukan seperti itu, aidihim dengan tangan mereka, wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Artinya ai bi ilmihim bima indahum minal ilmi bika. Itu kenapa? Karena bi ilmihim, jadi orang-orang Yahudi itu bi ilmihim, dengan di sini bukan ilmu tapi pengetahuan, kesadaran. Di sini bi ilmihim ini artinya kesadaran. Mereka sadar bahwa indahum, di sisi mereka itu apa? Kesalahan, kekafiran, kedoliman, kemunafikan, minal ilmi bika, dan mereka tahu itu, ya. Wal kufri bidzalik, mereka juga tahu kekafiran mereka itu. Walau tamannauhu yaumaqal, walau tamannauhu, andai saja, tamannauhu, mereka mengingini kematian pada saat yauma, pada saat itu, dengan dengan berikrar seperti itu, ya. Qala lahum dzalika ma baqiya 'alal ardi yahudiyun illa mata. Seandainya pada saat itu mereka menerima tantangan itu, maka tidak akan ada yang tersisa, ma baqiya 'alal ardi, di muka bumi itu, yahudiyun, jadi artinya tidak akan ada lagi orang Yahudi di muka bumi ini seandainya pada saat tantangan itu mereka iakan, illa mata, kecuali semuanya akan mati, akan sirna, ya. Fatamannaul mauta di sini menurut Dohak dan dari Ibnu Abbas juga berarti fasalul mauta, meminta kematian, ya. Abdul Razzaq berkata dari Ma'mar, dari Abdul Karim Jazari, dari Ikrimah, kata-kata atau ayat fatamannawul mauta in kuntum shodiqin itu berarti, ini menurut Ibnu Abbas lagi, lau tamannal yahudul mauta lamatu, andai saja orang Yahudi itu tamanna, ya, tamanna akan al-maut, menginginkan kematian, lama tuh pasti mereka semua akan mati. Ini nanti kita lihat ini detail daripada tantangan ini, sepertinya ada di bawahnya. Kita lanjutkan dulu. Wa qala Ibnu Jurairin fi tafsirihi,
Berkata Ibnu Jurair dalam tafsirnya, wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada kami ya, sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah itu bersabda, lau annal yahuda tamannawul mauta lamatu. Sudah tadi ya, andaikan saja orang Yahudi itu menginginkan kematian pada saat itu, berikrar seperti itu, mereka akan mati. Wala ra'au maqaidahum minan nar, dan mereka akan melihat tempat mereka maqaidahum minan nar, di dalam neraka. Walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kharaja, andaikan mereka tuh, andaikan keluar, alladzina, orang-orang yang yubahiluna, diajak bermubahalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la raja'u la yajiduna ahlan wala malan, pasti mereka itu tidak akan kembali, maksudnya mereka tidak akan menemukan kembali keluarga, tidak juga harta mereka. Ibnu Hatim berkata, wa qala Ibnu Abi Hatimin haddatsana Al-Hasan bin Ahmad, mengabarkan kepada kami Hasan bin Ahmad, haddatsana Ibrahim bin Abdullah bin Bashar, haddatsana Surur bin Mughirati an Abbad bin Mansurin. Jadi mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Abdullah bin Bashar, mengabarkan kepada Surur bin Al-Mughirah an Abbad bin Mansurin, dari Abbad bin Mansur, anil Hasani, dari Hasan, qala qaulullahi ma kanu liyatamannauhu bima qaddamat aydihim, sehubungan dengan firman Allah itu, maka tidaklah mereka itu liyatamannauhu, menginginkan, bima qaddamat aydihim, mereka tidak akan pernah menginginkan berikrar untuk mati itu, bermubahalah, bima qaddamat aydihim, ya, karena kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lalu, ya, dengan tangan mereka itu. Qultu, maka Abi Hatim ini bertanya, ara'aitu kalau annahum ahabbul mautahin qila lahum tamannau, ya, jadi Ibnu Hatim ini bertanya kepada yang memberi kabar tadi, bagaimana menurutmu seandainya mereka itu annahum ahabbul mauta, menginginkan kematian dengan cara berikrar mengikuti mubahalah itu, hina qila lahum tamannau, ketika dikatakan kepada mereka inginilah kematian itu, aturahum kanu mayitin, apakah mereka semua akan mati? Qala, jadi menjawab Hasan bin Ahmad ini, la wallahi ma kanu liyamutu walau tamannawul mauta, tidak, mereka, demi Allah mereka tidak akan mati walaupun mereka mengikrarkan kematian. Kenapa? Wa ma kanu liyatamannauhu, karena mereka tidak pernah menginginkannya. Jadi berarti bohong aja kalaupun mereka berkata mengikrarkan tamannawul mauta, itu mereka hanya bohong saja. Jadi tetap aja mereka tidak akan mati. Wa qad qala Allahu ma sami'ta, ya, sebagaimana firman Allah tadi yang sudah kita bacakan di atas, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Mari kita lihat detail daripada mubahalah ini. Wa nadhiru hadhil ayah qauluhu ta'ala fi suratil Jumu'ah, ya, padanan atau ayat ini bermunasabah pada surat Al-Jumu'ah ayat berapa ini? Ayat 6 sampai 8 ya. Ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai orang-orang Yahudi, in za'antum annakum awliya'u lillah, ya, jika kamu mengira bahwa sesungguhnya kalian awliya'u lillah, kekasih Allah, min dunin nas, ya, dan bukan orang lain yang menjadi kekasih Allah itu, bukan manusia lain tetapi hanya diri kalian,
fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, maka inginilah kematian itu jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Jadi di ayat lain juga ada bahwa orang Yahudi itu mengklaim mereka adalah kekasih Allah, selain mereka bukan kekasih Allah. Langsung ditantang oleh Allah, jika demikian coba buktikan kalau memang perkataanmu benar itu, inginilah kematian itu. Wala yatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah menginginkannya selamanya. Bima qaddamat aidihim, karena kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu. Di sini kata-kata kesalahan tidak ada, tapi ini merujuk kepada konteks ayat setelah dimunasabahkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Qaddamat masa lalu, aidihim itu tangan-tangan mereka, disitulah maksudnya kesalahan mereka di masa lalu. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah itu mengetahui orang-orang yang zalim. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu, katakanlah innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna, yang kalian lari darinya, minhu ya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mulaqikum, dia tuh akan menemui kalian, mendatangi kalian. Summa turadduna ila alimil ghaib, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, wasyahadah, yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan memberitakan kepada kalian tentang apa-apa yang telah kalian lakukan. Jadi kalau takut kematian itu pasti datang ya. Jadi tidak usah ditakuti, kembalikan saja kepada Allah. Fahum alaihim la'ainullah, maka bagi mereka itu laknat Allah. Lamma za'amu annahum abna'ullahi wa ahibba'uh, ketika za'amu, mereka itu mengira, annahum, sesungguhnya mereka itu abna'ullah. Nah, jadi mereka pernah juga mengklaim bahwa mereka itu anak-anak Allah, dan wa ahibba'uh, dan kekasih Allah. Jadi dulu itu serba apa? Serba perang klaim, pengakuan, promo. Apa promonya? Nah, kamu masuk Yahudi aja, karena Yahudi itu adalah isinya kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah. Nah, padahal perbuatan mereka sama sekali tidak mendukung itu. Perbuatan mereka tuh sama sekali tidak connect dengan perkataan mereka. Sama dengan ini. Makanya ketika ada sahabat berkata, aku telah beriman kepada Allah, maka Rasul kan mengingatkannya, jangan kamu katakan telah beriman. Jadi ngatakan seperti itu aja oleh Rasul sudah diingatkan. Nah, orang Yahudi itu mengatakan, kamilah anak-anak Allah itu, kamilah kekasih-kekasih Allah itu. Sama Allah ditantang, kalau memang benar perkataanmu itu, maka coba katakan, inginilah kematian itu. Mereka tidak berani. Tidak beraninya itu memang dirinya sendiri udah nggak berani, karena penuh dengan kesalahan. Sama ya, sudah menjadi tabiat manusia, kalau salah tuh nggak berani kan ya. Itu tabiat manusia. Nah, ini salah, dia banyak kekafiran yang telah dilakukan, kemunafikan, baik itu kafir nikmat ataupun kafir iman, maka mereka tidak akan pernah jadi takut mati. Mungkin manusia itu juga seperti itu. Kalau dia merasa banyak salah, banyak dosa, dia takut mati. Jangan-jangan besok dipanggil kan seperti itu, atau jangan-jangan nanti sore dipanggil. Tapi kalau hati kita masih ada perasaan seperti itu, ya alhamdulillah, berarti alarmnya masih hidup itu. Tinggal kita bertobat sesegera mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat kita sedekahkan, wakafkan harta-harta kita dengan jalan yang benar ya, karena itu takut ya. Nah, jadi kalau takut tadi itu karena merasa takutnya, perasaan takut tuh kalau menurut ayat ini seharusnya jangan karena wah nanti harta kita tinggal,
istri, suami, anak kita tinggal. Tapi takutnya itu harusnya karena sudah banyak dosa yang sudah kita lakukan. Jadi takutnya itu karena ini. Kalau Yahudi seperti itu, dia takut kepada mati karena mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu sudah banyak yang melanggar. Ya. Kemudian, nah ini juga mereka pernah mengklaim di tempat lain, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan sekali-kali masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka mengatakan seperti itu, ini koma, tapi di ya. Itu lampu. Kedengaran ya, enggak apa ya, dikit lagi. Kalau mereka mengatakan seperti itu, maka du'u ilal mubahalati. Jadi serulah mereka, ajaklah mereka untuk bermubahalah. Buat doa ya. Untuk berdoa, tapi berdoa di sini ada doa kayak tadi, fatamannaul mauta, doa kebinasaan. Ala akdzabit ta'ifaini minhum, akan orang-orang yang berdusta di antara dua golongan ya. Au minal muslimin, jadi golongan pertama itu Yahudi, au minal muslimin, yang kedua itu kaum muslim. Falamma nakalu andzalika alima kullu ahadin ya. Maka ketika nakalu, mereka itu menolak, andzalika, terhadap hal itu, maksudnya terhadap mubahalah itu, alima kullu ahadin, maka tahulah setiap orang di antara mereka Yahudi itu, annahum zalimun, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi ketika kelompok itu menolak untuk bermubahalah, nah akhirnya setiap orang dari kalangan Yahudi itu mengetahui dia, oh ternyata kita ini termasuk orang-orang yang zalim. Li'annahum laukanu jazimina minhum ya. Jadi karena sesungguhnya mereka tuh laukanu ya, andai saja mereka tuh jazimina merasa yakin bimahum fihi ya, terhadap diri mereka, jadi yakin karena memang tidak salah, tidak berbuat dosa, tidak pernah ingkar, lakanu aqdamu ala dzalik, pasti mereka itu aqdamu, maju memenuhi ajakan bermubahalah itu. Falamma ta'akharu ulima kadzibuhum, tapi ketika mereka mundur, maka orang-orang Yahudi itu tahu sebenarnya mereka itu termasuk orang-orang yang berdusta ya. Wa hadza kama da'a Rasulullah, ini sebagaimana seruan Rasulullah SAW ilal mubahalah, untuk bermubahalah ya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi ya. Maka barang siapa yang membantahmu fihi, ini menurut Ibnu Katsir, fihi ini kembali kepada pengetahuan tentang kenabian Nabi Isa, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah didatangkan kepadamu ilmu. Ilmu di sini pengetahuan, bisa berarti wahyu, bisa berarti ya wahyu, penjelasan tentang Nabi Isa itu. Fakul ta'alau na'da'u abna'ana wa abna'akum, maka ajaklah mereka itu untuk bermubahalah. Ini isi mubahalah itu, nada'u abna'ana wa abna'akum, panggillah ya anak-anak kita dan anak-anak kami dan anak-anak kamu, wa nisa'ana wa nisa'akum, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, wa anfusana wa anfusakum, keluarga kami, keluarga kamu. Ayo kita panggil, ini proses mubahalah. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian nabtahil, bermubahalah. Jadi bermubahalah gitu ya. Fanaj'al, dan minta agar la'natallahi 'alal kadzibin, minta agar laknat Allah itu segera diturunkan. Jadi sama-sama memanggil anaknya, keluarganya ya,
istri-istrinya dipanggil semua, baru proses mubahalah itu terjadi. Ya, itu kalau bermubahalah asli. Jadi meminta agar Allah memberikan laknat kepada salah satu di antara dua kelompok ini yang berdusta. Ini bermubahalah itu. Jadi di mubahalah itu setelah berkumpul, fanaja'al laknatallah, maka mintalah agar diturunkan laknat Allah. Kalau di atas, ya, fatamannawul mauta, yang dilakukan pada saat bermubahalah itu. Jadi pada saat itu inginilah kematian, atau meminta kepada Allah agar diturunkan kematian kepada salah satu kelompok yang berdusta. Jadi kalau proses bermubahalah itu, falamma ra'au dzalika qala ba'dul qaum li ba'din, ya. Jadi ketika mereka melihat dzalika, nah dzalika di sini nih pada acara mubahalah itu, qala ba'dul qaumi li ba'din, maka berkatalah sebagian di antara orang itu kepada yang lain, wallahi, demi Allah, la imbahaltum, jika saja kalian itu bermubahalah, hadan nabi, dengan nabi ini, ya, la yabqa minkum, maka tidak akan ada yang tersisa dari kalian itu, ainun tatrifu, yang matanya masih berkedip. Ya, maksudnya kalau kalian menerima tantangan mubahalah nabi ini, wah, kalian tuh akan mati semua dalam sekejap gitu, mati semua dalam sekejap. Tapi mereka akan takut. Fa in dzalika janahu lis-silmi. Jadi pernah terjadi mubahalah itu, ketika mereka takut, ya, mereka memilih untuk berdamai. Janahu lis-silmi, mereka cenderung dan memilih untuk berdamai. Wa badalu al-jizyata, jadi mereka membayar jizyah, pajak, ya, an yadin, ya, dengan taat, wahum shagirun, dan mereka termasuk orang-orang yang kondisi mereka itu seperti orang yang hina. Fadarabaha alaihim, Nabi menetapkan jizyah kepada mereka itu. Wa ba'asa ma'hum Aba Ubaidah bin Jarrah, ya, dan mengutus kepada mereka seorang sahabat yang bernama Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu aminan, sebagai pengurusnya. Kemudian yang penting, wa mislu hadzal ma'na au qaribum minhu qauluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ayyakula lil musyrikin, ya. Ada makna yang semisal dengan ayat ini atau yang agak dekat, au qaribun, ya, dari firman Allah Ta'ala itu, yakni kul man kana fid dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Ini surat Maryam ayat 75. Coba nanti, ya, kita semua baca lagi surat Maryam ayat 75. Kul, katakanlah, man kana fid dhalalati, barang siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahu rahmanu madda, maka Allah akan memperpanjang tempo baginya, ya. Allah yang Maha Pengasih itu akan memperpanjang tempo baginya. Hati-hati, makin dolim makin panjang umur, hati-hati, ya. Makin jahat makin sukses, hati-hati. Ini dia apa? Fal yamdud madda, ya. Kalau kita pungkas ayat ini, fal yamdud akan memperpanjang. Apa yang berpanjang? Madda, tempo, saat, waktu, kesempatan. Makin korup makin banyak rezekinya, waduh, hati-hati. Makin korup makin sehat, nah itu hati-hati. Jadi kalau kita berbuat salah, dolim, kok kita semakin kuat, makin sehat, makin nyaman, hati-hati. Ini alhamdulillah kita mengetahui itu di dalam surat Maryam ayat 75. Kita salah tapi kok makin berjaya, kita kafir tapi makin berjaya, hati-hati. Ini dia, falyamdud lahu madda,
lahur rahman. Jadi yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih itu akan memperpanjang. Nah, di sini tersimpan kenapa kok yang disandingkan ar-Rahman. Nah, ini dia. Allah tuh memiliki sifat maha pengasih. Jadi orang-orang jahat, orang kafir tetap dikasihani oleh Allah, akan diberi rezeki itu ya biasa itu. Jadi rezeki itu mengalir kepada siapapun, ya orang beriman, orang kafir, muslim, non muslim, orang baik, orang jahat, semuanya akan tetap mendapatkan belas kasih Allah itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi di sini kul man kana fid dhalalati, barang siapa yang berada dalam kedoliman, kesesatan, maka Allah akan memperpanjang tempo baginya. Artinya apa? Ai man kana fid dhalalati minna au minkum, barang siapa yang berada dalam kesesatan dari kalangan kami atau dari kalangan kalian, fazadahullahu mimma huwa fihi wa maddalah, maka Allah akan menambahkan apa-apa yang sudah ada padanya. Nah, ini dia. Wa maddalah, memperpanjangnya. Wastadrajahu, menangguhkannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendengar kata-kata istidraj, itu artinya penangguhan. Ditangguhkan. Tiba-tiba ada orang mau ditusuk pisau dari belakang, pisaunya patah, orangnya terpelanting. Istidraj, ditangguhkan kematian orang tadi itu oleh Allah. Jadi belum mati. Ada tabrakan, hancur, orangnya hidup semua. Itu terjadi istidraj, artinya ditangguhkan oleh Allah. Mautnya ditangguhkan, belum mati. Jadi kata-kata istidraj itu adalah penangguhan. Ya. Nah, tapi yang ngeri itu adalah sudah dalam kedoliman kok nggak ada tanda-tanda nih, nggak ada diingatkan. Ya. Jadi kalau datang COVID, kita artikan COVID sebagai bencana, sebagai ujian, berarti kita masih diingat oleh Allah itu. Ini sudah jahat, sudah kafir, sudah dolim, tidak ada peringatan, seolah-olah dibiarin terus kita nih. Itu berbahaya banget tuh. Takutnya sekali datang nanti itu kayak di cerita surat sebelumnya itu, bukit yang terangkat itu, atau tanah yang berjalan, darah yang mengalir, belalang, kodok, wabah ya, itu kan lebih dahsyat. Nah, itu sudah diperpanjang. Allah sudah falyamdud kepada orang-orang Yahudi ini karena banyaknya keingkaran-keingkaran yang mereka lakukan. Jadi masih diperpanjang. Semoga nanti dengan datangnya Nabi yang terakhir ini mereka bisa bertobat, kira-kira seperti itu. Tapi dalam kenyataannya sampai ayat yang ke-94 ini masih seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik rekan pemuda dan remaja juga yang hadir pada kesempatan kali ini, bismillah kita cari hikmahnya. Yang jelas hikmah pertama itu yang terakhir barusan ini. Senantiasa kita ini mengingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak meminta ampun seperti itu, banyak beristighfar kepada Allah. Semoga dengan perbanyak minta ampun dan istighfar itu bisa menjadi pengendali atau meringankan kondisi masyarakat saat ini yang sedang dalam wabah ini ya. Nih. Kemudian yang kedua, hindari berkata-kata yang menunjukkan seolah-olah posisi di dalam beragama itu paling tinggi. Nah, ini yang penting. Hindari itu. Kalau orang Yahudi itu pernah berkata, abna Allah wa ahibba'u. Jadi pernah berkata orang Yahudi itu, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Mereka juga berkata bahwa surga itu hanya milik mereka. Nah, klaim-klaim, perkataan-perkataan seperti ini kan terkait dengan posisi seolah-olah di dalam beragama mereka tuh paling mulia, mereka itu paling istimewa. Nah, ini hindari dari kita semua. Ini terutama ustadz-ustadz besar nih.
Ustadz besar. Kalau ustadz kecil insya Allah tidak punya seperti itu. Ustadz besar ini harus hati-hati di dalam hatinya. Jangan sampai merasa bahwa karena ketinggian ilmunya dialah yang paling hebat, dialah yang paling istimewa. Ini kalau ustadz besar tuh, saya yakin banyak sudah baca ini, dia akan hati-hati. Jadi klaim-klaim seperti itu yang muncul dari perasaan hati yang dalam tadi itu, oh dia yang istimewa, mulia, itu yang tidak dibenarkan. Nanti jadinya kayak orang Yahudi. Kadang-kadang kita ini ingin mengatakan seperti itu, kita ingat kondisi kita, bagaimana di masa lalu ya dan sebagainya. Jadi yang benar bagaimana, yang terbaik bagaimana, sudah istiqomah saja. Istiqomah menuntut ilmu, membaca Quran, memahami Quran, istiqomah berzikir, ya seperti itu. Menjaga ketakwaan dan ketaatan. 5 waktu jangan pernah tinggal. Kalau bisa tambah dengan sholat sunnah. Nah, yang minggu kemarin yang penting di akhir itu, kalau level kita ini membaca Quran itu harus paham artinya. Level kita ini, seumuran kita ini baca Quran wajib paham artinya. Kalau sekedar baca Quran sambil lalu itu besok ditanya oleh Allah, waktumu digunakan untuk apa? Nah, jadi mari perbanyak baca Quran beserta memahami artinya. Kalau ingin tahu lebih dalam, ya beli tafsirnya. Tafsirnya itu banyak. Ini tafsir Ibnu Katsir itu paling banyak diterjemahkan. Jadi Bapak Ibu bisa beli sendiri. Kalau kira-kira di dalam membaca itu nanti ada ini, ya ikuti tafsir aja, kajian tafsir. Bisa di masjid ini, bisa di masjid lain. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, rekan bulan, itu yang lebih positif yang harus kita lakukan, daripada kita ini muncul perasaan kita yang paling baik, kita yang paling mulia, paling istimewa. Itu singkirkan aja. Siapapun kita, kita petani, kita pegawai, kita guru, kita yang harus kita tanamkan sama-sama jiwa kayak tadi itu, jiwa ketakwaan dan ketaatan. Bukan merasa di dalam hati kita yang baik, enggak. Karena nanti kayak orang Yahudi, mereka tuh berkata surga itu yang paling berhak masuk surga itulah kami, karena kami ini orang mulia, istimewa, kami ini adalah anak-anak Allah, kami adalah kekasih Allah. Nah, itu klaim mereka. Nah, kita umat Islam disyariatkan tidak berkata seperti itu. Jangankan berkata seperti itu, berkata kami telah beriman itu saja udah nggak boleh sama Rasulullah. Diingatkan jangan berkata seperti itu. Tapi kalau berislam boleh. Berislam, kami berusaha, kami berislam berusaha untuk beriman, ya boleh. Berislam apa? 5 rukun Islam tadi kita laksanakan. Sedangkan itu banyak di antara manusia itu yang belum sempurna. Nah, atas dasar itu kita ini sama-sama yang perlu kita jaga adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hikmah yang paling penting tadi di akhir tafsir ini adalah ada istidraj, penangguhan dari Allah. Jadi kalau kita berbuat tidak benar, terus kita kok aman-aman saja, wah itu penangguhan. Ya, kalau dia sadar itu dia segera bersyukur dan kembali kepada Allah. Tapi kalau justru semakin melenakan dia, itu akan menjadi pertanda musibah yang akan lebih besar. Bapak-Ibu sekalian, rekan remaja pemuda yang dirahmati Allah, kiranya ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga kita bisa pandai-pandai untuk mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari dan yang kita baca sendiri di rumah kita masing-masing. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.